turun, makanya dia dibagi ini grafik fungsinya. Kalau A-nya lebih besar dari 1, maka grafik fungsinya mirip dengan si E pangkat X. Mirip banget dengan E pangkat X. Hanya bedanya perpotongan dengan di sini nanti saya lupa tuh 2 pangkat sama kayaknya ya. Sama-sama, ini juga sama. Oh iya, sama. Hanya yang membedakan adalah kelandaiannya nanti. Kadang-kadang nanti dia tetap di 1. Perpotongannya tetap di sini. Tapi bisa aja dia lebih ke kiri, lebih ke apa namanya? Lebih ke atas atau lebih landai. Ya. Jadi si A-nya itu mengakibatkan si grafik fungsinya agak lebih landai ke bawah atau agak mencuat ke atas gitu. Ya. Kalau lebih besar dari E, biasanya dia agak lebih gini nih. Ya, kalau E-nya misalkan di sini, nah kalau dia lebih kecil dari E si A-nya itu, maka dia nanti agak melambat naiknya. Kalau lebih besar, nanti dia lebih cepat naiknya, jadi lebih curam gitu ke atas. Ya, sama asimptotnya juga si sumbu X. Nah, kalau A-nya pecahan di antara 0 sampai 1, ya, berarti setengah, 1/5, 1/7 gitu-gitulah ya. Nah, itu dia bentuknya kebalikan dari sini, tetap cekung ke atas tapi dia monoton turun. Dan asimptotnya tetap sumbu X, tapi di sini dia mendekati X pada X-nya menuju tahingga. Ya. Oke. Ini dia pakai aplikasi turunan. Oke, yang berarti udah berapa? Fungsi inverse. Kita hitung sama-sama ya. Fungsi inverse ln X, turunan dan integralnya. E pangkat X, turunan dan integralnya. Fungsi pangkat fungsi. Kemudian apa tadi yang kelima? Eksponen umum, ya, eksponen umum. Nah, ini yang keenam, ya, logaritma umum. Di sini dia sama dengan si ln dan E pangkat X, berarti A pangkat X inverse-nya adalah logaritma. Ya, jadi kalau X-nya sama dengan A pangkat Y, maka Y-nya adalah A log X. Yang mau kita cari adalah Y aksennya berapa. Ya, di sini dia ubah dulu pakai aturan logaritma. Ya, jadi ada aturan logaritma bentuknya gini. Kalau A log B ini bisa kalian ubah jadi misalkan C log B per C log A, atau bisa juga D log B per D log A. Yang penting ininya sama. Yang B-nya di sini, yang A-nya pindah ke bawah. Ya. Kebayang ya? Nah, jadi A log X ini dia juga ganti, tapi dia gantinya pakai ln. Ini jadi ln X, ini jadi ln A. Kalau ln X, kita tahu turunannya kan? Ya, kalau kita menurunkan Y sama dengan, kalau ini sama dengan ini, kita mau cari turunan ini, sama aja kita cari turunan ini, benar ya? Nah, tadi saya bilang ln A adalah konstanta, ya. Berarti turunan ini apa? Ini mirip dengan kalau kalian nyari 1/4 ln X. 1/4 ln X apa? 1/4 kali 1/X, ya kan? Ini juga sama. Ini sama dengan kalian nyari 1 ln A dikali ln X. Turunan ln X apa? 1/X dikali 1 ln A. Sehingga turunan dari A log X sama dengan 1/X kali ln A. Ya, bisa ya? Nah, kemudian kalau misalkan X-nya ternyata kita perumum, X-nya adalah fungsi terhadap X, maka tinggal ditambahin U aksennya. Ya, tinggal 1/U dikali 1 ln A dikali U aksen. Oke? Oke. Sekarang turunkan 3 log X dulu deh yang gampang. Berarti ini apa? Ln X. 1/X ln 3 udah beres. Gitu doang, ya kan? Nah, sekarang kalau Y-nya adalah 3 log sin X. Ya,
Ya, masih gampang. Y aksen sama dengan Super. seper. Sin Ayo. X lan 3. Sin X. Sin Sin X Lan 3. lan tiga. 3 Dikali kali cos Cos X, X sehingga ini jadi kotan tan X lan 3 lan 3. Iya. 3. Ya. Y yang lain. Yuk, kalian yang bikin soal. Ayo, saya rumit mungkin. 6. Bisa nggak sih len Len log. len 6 log terus sin gitu. Coba. Coba. Bisa nggak Bu kalau len 6 misalnya terus baru log Gimana? Len? len Enam. pangkat len len 6 ya. Len X atau len ini harus konstanta ya atasnya tapi ya. Oh, ya len 6 len 6 Len 6 kan bisa. len 6 Ini kan tadi ya. Ya. Nah, len 6 log log pekotan hah? kotan Kotan. Harus tahu turunan kotan ya. Apa turunan kotan? min Kotan sin kamu per apa? X. Ya. Kotan? Kotan apa? Kotan X saja. X plus 2X. Kotan X kuadrat. X kuadrat. Iya. Biar nggak bingung gitu. Udah. Oke, gitu dulu deh. Ya. Yuk, Y aksen sama dengan yang bawah dulu, yang bawah. Nah, Yang bawah berarti siapa? kotan X kuadrat. Kotanan X kuadrat. X kuadrat Lan len lan 6 len 6 benar. Ya. Baru Kali turunan ini ya. kotan. Ya. Turunan kotanan apa? min sin per cos sin per cos. Sin per cos bukan Bu? Bukan. Bukan. Sin per cos, kotanannya Apa? kotanan itu sin per cos. Tapi kalau turunannya Turun itu satu kuadrat. ada 2 suku. Coba cari dong biar ini. Cari. Orang belum ujian masih ada handphone. Giliran ujian aja minta handphone. Mau cari jawaban. Min Kosek min kosekan kuadrat. Min kosekan CSC kuadrat ya. Berarti ini yang dikuadratin. Kemudian X kuadrat dikali turunan X kuadrat kan? Oh ya, tinggal 2X. Jadi waduh nggak cukup poin. min 2x. Min 2x kosekan kuadrat X kuadrat per kotangan X kuadrat len 6. Ya, bisa ya? Nggak balik. Oke, silakan. Kalau mau difoto. Turunan kosekan apa? Hah? Turunan kosekan. Beres lah besok beres lah nih materi. Baru nanti minggu depan kita bahas soal. Ini udah ya? Dan Oke, yang ini F aksennya. F aksennya Aksen. berapa? Seper Seper len 3 X kuadrat plus 1. X X kuadrat plus 1 len kali dikali len 3. len 3 Oh iya, tadi ada yang len 3 ya, len 3 benar ya. Ya. Habis itu Turunan dari 2X. turunannya kali 2X. 2X. Yang ini F aksennya Seper Seper X plus 1. berapa? Seper X plus 1 per X. X1 Ya, per bisa X saya tulis min. X plus 1 X min 1 di atas ya. Ah, oke. Lan 4. Ya. Dikali len Lan 4 4 Lan 4. len 4. dikali Nah, dikali dengan Turun dari turunannya bentuknya 1 U per V. V. U per V-nya yuk 1 per 1 dikali X min 1 X min 1 dikali dikurang X plus 1. X plus 1 ini jadi X min 1 lagi ya. Kan kena min. Ya, jadi min X min 1 ya. Yang asalnya min X plus 1 ini.
Ya. per X per 1 kuadrat. X min X min 1 Kuadrat. pangkat 2. kuadrat. Oke, ini nanti dengan ini hilang. Ya, min 2. Yang atas tinggal Min 2. min 2. Ini boleh kita coret dengan yang ini. Sehingga ini jadi atas jadi apa tuh? Min 2. Min X Min plus 2. 1 ya? Oh, yang ini juga bisa 2. coret nih. Hah? Enggak, itu tadi contoh. Ya. Ya. Min 2 ya? Iya. Min 2 per X plus 1 dikali X min 1. X plus 1 kalau X Sebenarnya X ini pangkat bisa 2. disederhanakan lagi kan? di kuadrat. Ya. Angkat Ini kan sekawan kan? 2 X. Dikali len 4. Kalau mau disederhanakan lagi jadi min 2 per X kuadrat min Min 1 len 4. 4. Karena ini sekawan. Oke. Ini udah? ya. Belum banget coy. Oh, 9. Ada sekitar 11 lagi. 30, 29, 30, sekitar 21 lagi. Sudah 20 menit lagi. Nah, yang ini udah ya? Ya. Sudah. Kita lanjut. Grafik fungsi logaritma, grafiknya tinggal pencerminan dari A pangkat X ya. Jadi kalau A pangkat X di mana A-nya besar 1, dia ada di sini, maka dicerminkan ini adalah A log X. Kalau A-nya di antara 0 sampai 1, grafik fungsi AX-nya ini, grafik fungsi A log X-nya ini. Dicerminkan terhadap apa namanya? Garis Y sama dengan X. Oke. Nah, fungsi inverse trigonometri kayaknya besok ya. Tapi masih ada waktu. Nah, ini soalnya mepet banget ketimbang di materi itu di online. Mendingan bahas soal online. Berarti besok online? Enggak loh. Itu udah panik. Kalau masih ada materi satu lagi, integral tawajar. Integral tawajar nggak terlalu banyak. Satu pertemuan juga beres. Berarti habis itu online ya? Habis itu online. Sebenarnya kalau kalian Senin libur masih ada di sini, mendingan Senin gitu. Gimana? Bisa ya? Gimana ya? Langsung diam semua. Siapa yang udah pesan tiket? Oke lah. Kita lanjut. Oh, dia udah pesan tiketnya. Kasihan yang mau Natalan. Ya. Iya. Kita masuk ke inverse trigonometry. Ini banyak banget, ini lumayan banyak bentuknya. Jadi kan ada yang kita tahu kan trigonometri itu ada 6 ya. Sin, cos, sekan, kosekan, tangan, kotangan. Ya, 6-6-nya nanti punya inverse, punya integral, punya turunan. Ini yang terakhir dari fungsi transenden. Berarti ada 7 ya fungsi transenden. Ya. Tapi yang ke-7 ini agak banyak dia. Ya, sebagai saya spill sedikit. Nah, ini dia. Nah, ini bentuk turunannya, ini bentuk integralnya. Ya. Ini kelihatannya aja agak banyak, cuma sebenarnya gampang hafalnya. Nanti kita lihat ya. Oke. Dijelaskan dulu sedikit tentang inverse dari fungsi sinus. Ya, nanti ini sebenarnya penjelasan hanya untuk sinus, tapi bisa dikembangkan untuk mencari kosinus, sekan, kosekan, tangan, kotangan. Ya, tapi nanti di akhir dia tinggal kasih yang tadi yang banyak tadi ya. Dia hanya kasih gambaran untuk sinus. Ya, misalkan kita punya fungsi fx-nya adalah sin x, ini terdefinisi pada min pi per 2 sampai pi per 2. Ya, jadi dari sini sampai sini. Nah, karena pada selang ini fx monoton murni, maka dia punya inverse. Kan biasanya kita tahunya, saya bilang fungsi sin dan cos itu periodik kan? Iya. Nah, tapi kalau dia periodik kita ambil dari min tak hingga sampai tak hingga, dia jadi tidak terdefinisi. Karena inverse-nya ya yang tidak terdefinisi. Karena dia kan tidak monoton naik kan? Tidak monoton murni kan? Ada yang monoton naik, tiba-tiba turun, naik lagi, turun lagi ya. Jadi menjaga agar dia monoton murni, maka diambil selangnya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Yang ini selangnya monoton naik.
sehingga fungsi sinus jadi boleh punya inverse. Nah, inverse sinus ditandai dengan ini. Jadi kadang-kadang arcus sin dibacanya sebenarnya arcus sin, ya, bukan sin pangkat min 1 ya, tapi arcus sin x, di mana y sama dengan arcus sin x, x-nya sama dengan sin y. Sebagai gambaran, kalau misalkan sin pi per 2 sama dengan 1 kan, Ya. maka arcus sin 1 sama dengan pi per 2. Jadi kayak si hasil sudut istimewanya di sini. Kalau gitu, arcus sin setengah berapa? 30. Setengah. Ya. 30 tuh 30 tuh berarti pi 45. 6 ya? Ya, Pi per 6. berarti harus pi ya. Ya. Apa? Berarti harus pi, nggak boleh 30 gitu. Bisa sih sebenarnya. Cuma biar ini aja, biar terbiasa aja. Kalau mau tulis 30 juga boleh. Oke ya. Kebayang ya hubungan antara sin dan kosinusnya ya. Oke. Kita lanjut. Gimana cara kita mencarinya? Dengan cara ini. Jadi misalkan y-nya adalah arcus sin x, tapi kita belum punya turunan ini, maka kita ganti dengan x-nya y sama dengan arcus sin x itu sama dengan x ekivalen dengan x sama dengan sin y. Ya, dengan x-nya di antara pi dan 1, y-nya dari sin pi per 2 sampai pi per 2. Ini daerah asal dan daerah aslinya. Nah, rumus turunan fungsi inverse dy per dx itu sama dengan 1 per dx per dy kan? Sama aja kita menurunkan ini terhadap fungsi y. Kalau sin kan kita tahu turunannya kan? Ya. Turunannya adalah cos y. Y-nya siapa? Y-nya Kembalikan ke sini. sin ya. Ya kan? Sin A. Mana tadi? Sorry sebelum ke situ. Cos y-nya dia ubah dulu ke sini. Ini tuh yang ini. Kan ada sin kuadrat x tambah cos Kuadrat X. kuadrat x sama dengan 1 kan? Benar ya? Nah, cos kuadrat x sama dengan 1 kurang 1 min sin kuadrat x. Kemudian cos x sama dengan akar 1 kurang sin kuadrat x. Ini ya. Nah, jadi cos y ini dia ubah jadi, kalau di sini x berarti kalau di sini y berarti y ya. Ini jadi 1 kurang sin kuadrat y. Sekarang kita lihat sin y itu siapa? X. ya. Benar ya? Nah, substitusikan nilai ini ke sini. Sehingga turunan dari y sama dengan arcus sin x itu adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Gak ada sinnya, gak ada cosnya, hanya bentuk eksponensial biasa. Ya, 1 per akar 1 min x kuadrat. Ya, jadi turunan ini adalah ini. Kemudian kalau kita balik berarti integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat dx itu adalah arcus sin x. Dengan catatan ini harus sama dengan ini. Ya, kalau nggak sama berarti harus ada permisalan. Oke ya. Nah, kalau x-nya berubah jadi fungsi, di sini dia jadi fungsi terhadap x, maka tinggal tambahin u aksen. Ya, saya contoh. Y-nya katakan adalah arcus sin berapa? Ya. Jadi harus sin Apa? X kuadrat. X kuadrat aja. Ya. X kuadrat tambahan x deh. Ya. Arcus sin x kuadrat tambahan x ya. Ingat, ini adalah x kita yang baru. Ya, ini adalah x yang baru. Tinggal ikutin polanya aja. Berarti y aksen sama dengan 1 per, ya, ini kan Ya. akar 1 dikurang x kita yang baru ini, x kuadrat tambah x pangkat 2. Lalu diturunkan, turunannya adalah 2x tambah 1 per x. Ya, kebayang ya? Ya. Oke,
Oh, nggak tahu dia. Oke, ini nggak ada pertanyaan kan? Nanti yang integral kita lihat contohnya. Pertama. Ya, balik lagi ya saya bilang ya, ini harus sama dengan ini dan ini wajib 1. Tidak boleh 5, tidak boleh 7. Kalau dia belum 1, maka harus dipaksa jadi 1 biar bisa kepake si rumus ini. Ya, nanti kita lihat gimana caranya biar dia jadi 1. Oke, ini oke ya udah ya. Ada pertanyaan kan? Ya, Bu. Nah, perhatikan pola dari berapa nih? 12 ya? 12 ya. Ya kalian tinggal hafal ini nanti pasti hafal ini. Hafal. Tan dan kotan tidak punya akar. Ya, bedanya mereka hanya turunan tan ini 1/1 tambah x kuadrat, turunan kotan min 1/1 tambah x kuadrat. Jadi bedanya tan dan kotan itu di minusnya, sin dan sin itu pasangannya sekan. Sin dan cos. Sin dan cos bedanya min 1 juga. Sekan dan kosekan bedanya juga min 1 aja. Ya. Jagoan. Oke kan? Tan dan kotan bedanya min 1. Sin dan cos bedanya min 1. Apa nih? Sekan dan kosekan bedanya min 1. Kemudian tan tadi saya bilang tidak punya akar. Ya. Dia 1 plus x kuadrat, 1 plus x kuadrat bawahnya. Oke. Apa lagi tadi? Oh, sekan dan kosekan ada harga mutlak x dan akar x kuadrat min 1 ya. Ya kalian sebenarnya kalau ini dengan ini tinggal balik aja dia, kalau ini 1 kurang x kuadrat, kalau sekan x kuadrat kurang 1. Sebenarnya kalau kalian hafal 3 ini udah beres. Ya. Ini kalian hafal, ini kan sebenarnya baru kebalikan nih. Ini integralnya ini. Ini turunannya yang ini. Berarti ini kalau diintegralkan kan sin x, ya. Jadi sebenarnya yang perlu kalian hafal adalah 3 ini. Terus kalau integral dari itu? 3 ini yang dihafalin. Otomatis nanti sin, kalau nyari cos tinggal tambahin min dari sin. Nyari tan tinggal tambahin min dari kalau nyari kotan tinggal tambahin min dari tan. Nyari kosekan tinggal tambahin min dari sekan. Ya, kebayang ya. Jadi yang dihafalin walaupun mau hafal 3 ini aja. Yang 3-nya lagi tinggal tambahin negatif. Yang di sana kan udah kebalikan dari sini. Kebayang ya? Ya saya tekankan lagi. Kalau di sini ditulis 1, maka harus 1. Ya, nggak boleh angka yang lain yang ada di sini. Wajib 1. Jadi kalian usahakan gimana caranya dia jadi 1. Oke, soal terakhir. Waduh, udah mantap banget. Integral dari ya habis ini beres. Ore. 1 per akar 40 x kuadrat ya. Oke. Let's go. Integral 1 per akar 4 kurang x kuadrat dx. Yang kita punya adalah integral dari 1 akar 1 min x kuadrat dx adalah Sin. arcus sin x plus d, itu kan? Ya. Nah di sini ini belum 1, benar ya? Berarti harus kita paksain jadi 1. Caranya adalah faktorkan aja dia. 1 per akar 4-nya saya keluarkan dari masing-masing ini. Berarti ini sisa berapa? 1. Ini sisa 1/4 x kuadrat per 4. Benar ya? Oke ya. Nah, ini dx. Oke. Kalian lihat di sini, yang ini harus 1 yang dikuadratkan. Maksudnya 1 kesatuan kemudian dikuadratkan. Benar ya? Sementara ini hanya si x kuadrat aja yang dikuadratkan, 4-nya enggak. Berarti bentuk dia ke dalam kuadrat. Masukin dia ke kuadrat. Jadi apa? Integral 1 per akar 4 ini boleh keluar. 2. Karena ini perkalian ya. Ya. Jadi 2 akar 1 min.
X per 2 pangkat 2. Oke, kebayang ya? Sama aja kan dengan yang ini, tinggal ambil akarnya. Kalau di sini 5, berarti di bawah ini kan 4, kalau ini gampang kuadrat sempurna. Kalau di sini 5, di sini akar 5. Oh ya, akar 5. Tinggal diakarin aja. Kalau di sini 7, akar 7. Kebayang ya? Jadi tinggal kalaupun dia nggak kuadrat sempurna, nggak ada masalah. Tinggal tambahin akar. Oke. Berikutnya, ini udah mirip nih ya. Udah sesuatu yang dikuadratkan. Di sini sudah muncul 1. Masalahnya siapa? 2 itu. Ada duanya. Di bawah. 2-nya kalau oke, kuadrat setengah integral seper akar 1 min X per 2 kuadrat dx. Udah bisa langsung pakai rumus? Bisa? Coba. Bisa apa enggak? Belum, kenapa? Karena X-nya pakai permisalan nggak sih, Bu? udah pengalaman kisah apa? Pakai permisalan bukan? Apa? Pakai permisalan. Kenapa nggak bisa? Karena ini belum sama dengan ini. Ya, kalau di sini kan yang dikuadratkan X sudah sama dengan dx. Sementara yang dikuadratkan X per 2 di sini belum X per 2, masih X aja. Sehingga harus kita misalkan. U-nya siapa? X per 2. X per 2, jelas. DU-nya D-nya berapa ya? 1. setengah dx kan? Ya. Benar ya? Ya. dx-nya sama dengan 2 DU. 2 DU. Oke, ini jadi 2 integral seper akar 1 min U kuadrat. Kemudian dx-nya jadi 2 deh. ini setengah 1. Super 2. Ini jadi 2 DU. 2-nya keluarin. Jadi 1. Jadi hilang ya. 1. Integral 1 per 1 min U kuadrat DU. Udah bisa dipakai? Bisa. Bisa. Sudah mirip ya? Ya. Hanya di sana X, di sini U. Maka ini jadi Sin arcusin U. U-nya kembalikan plus ke C. permisalan. Sehingga ini jadi arcusin X plus 2 plus C. ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada banyak contoh soal, kita lanjut besok aja lah ya. Ada beberapa yang pas kuis 2 kemarin tuh ada susulan. Itu gimana ya, Bu? Di akhir nanti, karena semuanya itu saya gabungin aja. Susulan. Nanti yang Oh, yang beres puas aja ya ujiannya ya. Jadi nanti saya kirim link grup buat yang susulan. Kalian masuk grupnya sesuai dengan yang kalian belum susulan. Nanti nggak usah. Nanti ada link kuis berapa gitu. Ya. Apa namanya, pertemuan terakhir minggu depan kita akan ujian kuis terakhir. Ya, materinya dari pra UTS sampai besok. Pra UTS. Pasca UTS. Pokoknya materi sebelum setelah UTS sampai akhir besok materinya. Ya ada 4 soal. Mau nanya lagi, Bu, itu di LMS kuis review tuh wajib dikerjain ya? Enggak. Tapi kalau kita sudah dapat itu kan? tanya coba. Anak-anak, saya kan turun dulu nih. Kali ini aja ya. Saya anggap semua hadir ya. Ya, Bu. Iya.